Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Wahyu Widodo. Kali ini kita akan belajar bagaimana cara memproteksi RESTful API menggunakan JSON Web Token. Target capaian pembelajaran pada pertemuan ini adalah Anda dapat memahami perbedaan authorization dengan authentication. Kemudian dapat menyebutkan jenis authentication, kemudian paham kegunaan JSON Web Token, mengerti cara kerja JSON Web Token. Yang terakhir, Anda bisa mempraktekkan bagaimana RESTful API diproteksi menggunakan JSON Web Token. Apa itu autentifikasi? Autentifikasi adalah proses di mana seorang user mendapatkan hak akses kepada suatu entity. Entity di sini yang dimaksud adalah sebuah resource kalau di dalam RESTful API. Sebagai contoh, kemarin Anda telah membuat resource dengan nama customer. Ketika diklik request get menggunakan Postman, kemarin customer langsung muncul beberapa data. Jadi data seluruh yang ada di dalam database muncul. Itu sangat berbahaya. Sebaiknya diproteksi dengan menggunakan JSON Web Token. Autentifikasi, ini ada entity client dan entity server. Client melakukan request resource, sebagai contoh misalkan resource untuk endpoint customer. Kemudian dicek di sini. Kalau misalkan belum ada autentifikasi, dia akan redirect ke halaman login. Nah, si klien menginputkan username dan password, kemudian disubmit lagi ke dalam server. Disinilah terjadi proses cek. Jika mana username dan password benar, maka dia akan redirect resource. Jadi resource-nya akan dikembalikan ke klien berupa data customer. Tetapi bila mana login username dan passwordnya salah, maka dia akan membalikan ke klien informasi bahwa halaman tersebut tidak boleh diakses atau akses genuine. Jadi metode autentifikasi itu ada dua. Yang pertama adalah berbasis kerahasiaan informasi dan berbasis keunikan. Bila berbasis kerahasiaan informasi diantaranya adalah password atau PIN. Jadi hanya pemiliknya yang tahu password atau PIN tersebut. Kemudian selain itu ada juga digital certificate atau sertifikat digital berbasis pada asymmetric kriptografi yang mengandung informasi rahasia yaitu private key. Kemudian private key sendiri hanya pemiliknya yang tahu private key, orang lain hanya tahu public key. Kemudian metode autentifikasi berbasis pada keunikan. Ada retina, jadi tidak mungkin ada dua orang yang pola retinanya sama. Jadi ada retina dictator, kemudian ada fingerprint. Tidak mungkin ada dua orang yang melakukan sidik jari yang sama. Dan juga paspor, hanya pemiliknya yang bisa menunjukkan foto di paspor sesuai dengan wajahnya. Kemudian keunikan yang lainnya adalah tanda tangan, jadi hanya pemiliknya yang bisa menulis tanda tangan dengan sempurna. Nah, basis autentifikasi itu ada autentifikasi yang berbasis pada session, kemudian ada autentifikasi yang berbasis pada token. Nah, kalau di dalam web aplikasi itu biasanya berbasis pada session, sedangkan kalau pada API biasanya berbasis pada token. Nah, letak perbedaannya adalah misalkan klien melakukan request ke dalam server dengan memberikan username dan password. Jika username dan password benar, dia akan mengembalikan session ke dalam cookies. Nah, cookiesnya tersebut disimpan di dalam browser. Nah, ketika dia melakukan request ke suatu resource, selama cookiesnya itu belum kehapus, cookies loginnya, maka dia akan bisa melakukan request ke server. Nah, sedangkan kalau yang berbasis authentication adalah klien melakukan request ke server dengan username dan password. Jika betul, dia tercreate token, jadi membuat sebuah token. Token ini adalah kode unik. Nah, token ini yang nanti dipakai untuk mengakses sebuah resource. Jadi dia sama sekali tidak menyimpan cookies, karena komunikasinya antar aplikasi. Jadi aplikasi dengan aplikasi. Beda kalau yang web aplikasi atau klien dengan server ya. Kalau komunikasi antar aplikasi, maka dia menyimpannya dalam bentuk token. Jadi benar-benar stateless, jadi tidak menyimpan informasi cookies ke klien. Kalau ini informasinya state, jadi bisa menyimpan cookies di dalam klien. Kemudian
bersamaan untuk mengakses resource, token tersebut diikutkan. Jadi jika tokennya valid, maka resource-nya bisa ditampilkan. Apa itu autorisasi? Kalau tadi autentifikasi, sekarang kita bahas autorisasi. Autorisasi adalah proses penentuan apakah user tersebut diizinkan atau ditolak untuk melakukan satu atau beberapa action atau akses terhadap resource tertentu di dalam sistem. Jadi tanpa autentifikasi tidak ada authorization. Authorization itu adalah tahapan kedua. Yang pertama adalah autentifikasi. Dia otentik enggak login username sama password. Kalau otentik, dia boleh memiliki kewenangan akses apa saja. Apakah hanya menyimpan data, apakah bisa menghapus, apakah bisa menambah, apakah bisa mengubah. Action-action tadi itu yang mengelola adalah otoritas. Jadi memiliki otoritas apa. Atau kalau bahasa kita memiliki kewenangan apa terhadap suatu resource. Nah, di dalam membuat sebuah RESTful API, dalam mengamankan RESTful API, ada library yang sangat populer digunakan, yaitu yang disebut sebagai JSON Web Token atau singkatan JWT, atau ada orang lain membacanya JWT. JWT atau JSON Web Token merupakan standar terbuka RFC 7519. Ini adalah nama sebuah enkripsi yang mendefinisikan cara yang ringkas dan mandiri untuk mentransmisikan informasi antar pihak secara aman sebagai objek JSON. Nah, JWT sendiri itu bentuknya berupa sebuah string yang sangat panjang, random, yang gunanya sendiri untuk melakukan sistem autentifikasi dan pertukaran informasi. Nah, situsnya ada di sini, jwt.io. Nah, ini situs tentang JWT-nya ada di sini. Mendukung hampir semua bahasa pemrograman. Lalu bagaimana cara kerja JSON Web Token? Nah, di sini ada dua entitas, ada aplikasi klien, kemudian ada entitas aplikasi server. Entitas aplikasi klien, dia melakukan proses login dengan menginputkan username dan password ke aplikasi server. Nah, di dalam aplikasi server, dia ngecek apakah benar username dan password yang dimasukkan. Jika username dan password yang dimasukkan benar, maka dia akan meng-create sebuah token. Kemudian dikembalikan lagi token tersebut ke klien. Nah, dari klien, token tersebut dikirim di dalam authorization header. Jadi bersamaan request resource, misalkan request resource customer, kemudian di dalam information header-nya disisipi JSON Web Token. Nah, di sini dicek JSON Web Token-nya valid atau tidak. Kalau misalkan valid, dia akan mengembalikan ke klien resource tadi berupa data customer. Nah, isinya apa sih sebenarnya JSON Web Token? JSON Web Token itu isinya ada tiga bagian. Yang pertama adalah header, payload, kemudian signature. Nah, header sendiri hanya terdiri dari algoritma HS256 yang kita gunakan dan tipenya JWT sebagai defaultnya. Kemudian payloadnya sebagai informasi atau data yang ingin kirimkan untuk user, misalnya ID usernya, kemudian ada tanggal expirednya. Kemudian verify signature adalah hasil dari hash atau gabungan dari isi encode header, payload, lalu ditambahkan kode secretnya. Nah, ini headernya, kemudian payload, dan signature. Nah, kalau Anda lihat string yang panjang ini adalah ini merupakan token yang di-generate dari JSON Web Token. Kalau dilihat di sini ada titik 1, titik 2. Jadi ada tiga bagian. Yang warna merah ini adalah header, yang warna ungu ini adalah payload, kemudian yang warna biru ini adalah signature yang sudah dalam bentuk string random. Kita akan mempraktekkan aplikasi API yang sudah pernah kita buat yang menggunakan database Northwind. Caranya adalah yang pertama, kita menambahkan tabel user terlebih dahulu pada database Northwind. Karena dalam database Northwind itu tidak ada default-nya ya, tidak ada default nama tabel user yang isinya adalah ID, ID-nya bertipe integer auto increment, kemudian first name ini varchar 150, kemudian last name varchar 150, email varchar 255, kemudian password varchar 255. Yang dijadikan primary key adalah ID. Nah, nanti nambah seperti ini.
Selanjutnya setelah menambah database ini saya isikan secara dummies datanya, misalkan ID 1, kemudian first name saya kasih nama Wahyu, last name Widodo, kemudian email batikkode@gmail.com. Nah, password ini saya dapat dari sini. Ini kalau dalam bentuk plain text-nya Rasmus Lerdog. Nah, saya isikan di sini. Jadi ini tabel user telah ada satu isinya. Kemudian selanjutnya kita melakukan proses instalasi dengan mengetik Composer Required Firebase PHP GWT pada aplikasi command line. Untuk instalasi JSON Web Token Library bisa menggunakan Git CMD atau menggunakan CMD biasa juga bisa. Kemudian masuk ke drive di mana Anda meletakkan folder API. Kalau di tempat saya exam htdoc API. Kemudian ketik Composer Required Firebase /php /gwt. Tunggu sampai instalasi selesai. Langkah selanjutnya adalah buat controller login. Hasil dari instalasi tadi itu ada di dalam folder vendor autoload. Jadi library-nya ada di dalam vendor autoload. Kemudian use firebase gwt. Nah, ini untuk memanggil library JSON Web Token-nya. Kemudian di sini kita membuat function namanya index post karena nanti metode yang akan kita gunakan pada login itu adalah post untuk mengirim email dan password. Jadi pertama kali langkahnya adalah select terlebih dahulu user yang mana emailnya sama dengan yang diisikan oleh client menggunakan perintah this db get user. Nah, kemudian dicek terlebih dahulu datanya email itu ada atau tidak. Kalau misalkan tidak ada, maka dia akan menjalankan perintah di sini. Invalid email, login failed, kemudian kodenya 401, jadi tidak ditemukan resource-nya. Kalau misalkan datanya ada, maka cek terlebih dahulu menggunakan fungsi password verify. Ini fungsi default dari PHP. Yang ini dicocokkan adalah parameter pertama adalah password yang diisikan, kemudian parameter yang kedua adalah password dari database. Kemudian kita buat secret key base encode. Nah, ini kita asal aja, misalkan gampang. Isu claim ini bisa berupa informasi server name, audio client itu bisa berupa informasi audiennya, kemudian isu date client ini dikasih value berupa time, not before client, expired client. Jadi ini adalah setting konfigurasi yang digunakan untuk expired, jadi waktu kadaluarsa sebuah token. Jadi token ini memiliki kadaluarsa apabila token tersebut sudah expired, jadi sudah melampaui batas yang ditentukan, maka dia tidak akan bisa digunakan meskipun user dan emailnya betul. Kemudian selanjutnya adalah setelah datanya terisi, kemudian ini ada ID, first name, last name, email. Ini adalah data user yang akan kita kirim pada information header. Kemudian di create GWT encode. Nah, tokennya adalah data ini. Ini yang dimaksud dengan payload. Nah, ini payloadnya. Kemudian secret key-nya yang kita buat ini adalah menggunakan base 64 encode. Nah, jika berhasil, maka dia akan membuat sebuah pesan bahwa login sukses. Kemudian token tergenerate. Jika gagal, maka dia akan memberikan kode 401, invalid password, login failed. Jadi dia tidak berhasil meng-create sebuah token. Hasilnya kalau kita eksekusi seperti ini, kita masuk ke aplikasi Postman, kemudian resource-nya masuk localhost, API login,
kita masuk ke tab body, form data, email, password kita isikan, misalkan batik_kode@gmail.com. Jadi biar match dengan yang ada di sini. Kemudian password dalam bentuk plain text Rasmus Lerdo. Kita klik ya. Ini misalkan gagal dulu. Kalau misalkan tidak berhasil kayak gini contohnya, ini email tidak valid. Nah, invalid email 401 kodenya. Tapi kalau misalkan dia betul, nah maka dia login sukses dan menggenerate sebuah token. Nah ini headernya, ini payloadnya, kemudian titik selanjutnya adalah secret key-nya. Nah token ini nanti yang akan kita kirim ketika kita mau request ke dalam customer. Nah sekarang modifikasi pada customer. Langkah pertama adalah kita akan menangkap authorization pada header information dengan menggunakan perintah this input get a request header authorization. Nah, di sini isinya adalah berupa token. Nah, token ini kita upload terlebih dahulu karena ada dua string bear dan string token, maka kita menggunakan upload untuk memisahkan. Jadi yang akan kita ambil adalah tokennya saja. Selanjutnya cek terlebih dahulu ya, apakah JSON Web Tokennya itu udah ada. Kalau misalkan ada, maka dia lakukan perintah ini mendekode sebuah token. Jadi tokennya, kemudian secret key-nya, base64 encode ini harus sama dengan yang di login sini. Nah, secret key di sini isinya harus sama. Kemudian kalau misal sudah didekode, maka dia bisa menampilkan data customer. Jadi bisa request resource customer. Jadi dikembalikan data customernya ke klien, kemudian kodenya 200, mesek respon successful. Tapi kalau gagal, maka dia akses denin, kemudian mengembalikan kode 401. Jadi yang dimodif hanya ini. Ini untuk contoh metode get pada resource customer. Nah, prakteknya seperti ini. Pertama, get localhost IP customer, kita klik send. Kita klik pada authorization, peer token, kemudian tokennya itu dimasukkan yang tadi pada bagian login. Kita klik send. Nah, kalau berhasil, maka akan tampil kode customer.